Di konten prank itu settingan atau enggak sih? Itu semua real. Ada nggak yang bener sampai marah gitu? Ada. Saya bilang prank. Saya mungkin ya, mohon maaf. Saya hantam dulu pipimu sedikit. Super Friends, kita balik lagi di program kesayangan kita semua di Super Talks barengan gua Bimo Kusumo. Kali ini gua seneng banget karena satu field sebenarnya sama gua. Kita bahas tentang yang namanya konten kreator. Kita bahas namanya konten, kita bahas bagaimana caranya FYP, kita bahas gimana caranya viral, tapi tidak melanggar asas-asas yang ada. Karena banyak banget nih konten-konten viral yang ternyata gak semua orang seneng ketika diviralin. Oke, untuk itu kita sudah kedatangan 2 ahli kesehatan pada hari ini. Beda cabang Bang. Beda cabang. Loh, kesehatan mental di sosmed. Oh iya benar, itu masuk. Betul kan? Masuk. Belum selesai ngomong, Anda udah ngegas aja duluan nih. Oke. Ada Munzal Musafi, seorang MMA fighter kita yang hari ini kita sudah datangkan untuk caranya bagaimana mengcounter dengan sikut runcing. Iya betul. Iya kan? Kita baru ngobrol. Runcing ya? Iya runcing banget sih. Iya, oke. Dan ada Suhu, ampun Suhu. Aduh, Bang. Iya, Terima ampun kasih Suhu. banyak. Halo. Ada Abang Arif Brata di sini nih, Super Friends ya. Saya Halo, Bang dari Arif. ini juga. Gayanya kayak nyampe aja. Abang ini nyampe ke Iya, Anda lewat saya. Gua dong saya ini. Kita akan menanggapi fenomena etika bermedia sosial nih Super Friends dengan maraknya konten-konten tanpa konsen atau izin. Salah satunya adalah konten-konten bersyukur, quote unquote bersyukur yang keaslian konteksnya belum tentu benar. Gimana sih konten bersyukur? Misal ya, wah itu izin sebelumnya mohon maaf gitu. Misalnya di depan ada orang lagi makan di pinggir kali dengan baju yang let's say compang-camping. Terus kita kontenin, kita kasih lagu sedih. Terus iya, dengan iya. kata-kata puitis dan lain-lain, viral. Benar. Padahal ternyata orang yang lagi direkam itu belum tentu kondisinya seperti yang kita narasikan. Iya betul. Dan bahkan ada beberapa momen yang ternyata ketika orangnya tahu lagi direkam dan tersebar, orangnya tuh sampai sedih loh. Sampai sedih, sampai kesehatannya balik lagi ya izin mentalnya terganggu. Udah dong take down dong. Kita nggak berbicara masalah video-video syur ya, tapi ternyata nggak usah video syur, video-video yang diupload tanpa seizin aja tuh bisa bikin orang tuh sesakit itu gitu ya. Oke. Dampaknya besar ya. Dampaknya besar. Sebelumnya kita sekarang general dulu deh. Apakah memang tema-tema menye-menye yang kata orang gitu ya. Menye-menye itu yang sedih, yang galau gitu ya. Atau bahkan sampai bersyukur ini lagi menarik. Iya salah satunya kayaknya itu ya Bang. Maksudnya ini menurut saya ya. Kayaknya memang itu lagi banyak juga karena sound-sound yang galau tuh memang lebih cenderung cepat naik begitu. Oh gitu? Kayaknya. Sad boy. Iya sad boy ya. Makanya lagu Komang bagus. Terus ini juga lagu Plankton sampai kapan. Itu kan ya. Yang dia tapi soundnya Plankton. Iya, bener. Plankton. Bener. Larut itu kan ya. Iya, suara Plankton tuh ya. Lagu Iya. Plankton. Karena akan memancing komentar-komentar netizen. Komputer siapa yang menyakitimu Plankton gitu. Iya, bener. Gitu. Jadi Itu banyak. relate sih. Gue gak tahu lagi beneran. Bang, jadi ketika orang melihat itu dan sekarang kayaknya dipermudah sama ini Bang, apa namanya itu template editan. Oh betul. Iya, CapCut, Capcut. Capcut. Kita tinggal drop masuk video-video kita yang galau Pang atau video orang yang sudah kita video. Ya misalkan lagi makan begitu kita masukkan tas. Biasanya langsung otomatis ada teksnya lah, ada apanya. Jadi itu membuat para mungkin konten kreator yang baru mau mencoba mungkin ya. Sombong. Itu lebih parah sih saya sombongnya. Nggak usah dibilang enggak bang. Gak usah gitu ya. Kalau sekalian aja lah. Gitu. Kalau begitu biasa. Diimbres aja sekalian. Maksudnya kalau begitu tuh bahkan kita bukan konten kreator itu bisa kita lakukan. Jadi lebih gampang dan lebih
mungkin relate juga sama orang. Oke. Mungkin yang lagi main sosial media lagi galau, dia merasa saya banget ini yang begini. Ya. Nah, ya, masuklah itu ketika makan di pinggir jalan, kasihan bapak ini. Ya, betul. Gini. Wah, biasanya itu relate misalkan dia lagi ingat orang tuanya, ingat bapaknya. Jadi memunculkan komentar-komentar. Ya. Yang menurut saya salah adalah ya opini yang bikin video itu belum tentu betul kan narasinya kan. Terhadap yang lagi dikontenin. Iya, terhadap yang Oke. kayak mungkin memang mukanya pusing begini. Oh, kasihan ini mukanya pusing, mungkin belum bayar utang atau apa. Tapi memang perawakannya begitu. Iya. Emang mukanya pelan ya. Iya benar. Muka kok pelan. Suara pelan. Emang mukanya pelan. Bagaimana gitu muka ya. pelan itu ya? Mukanya pelan bener. Gitu. Dianggapnya Bisa muka sedih. pelan. Iya. Tapi rumah, kok bisa muka pelan sih? Ya kan ada kan. Kayak sedih enggak sedih. Kayak Nggak ada gimana semangat ya, Iya, nggak ada nggak semangat. Bener-bener Jadi kayak orang nggak diksinya makan. nggak ada. mukanya pelan banget sih gitu. Coba dong gimana gitu. Oh iya, jadi mukanya gini. Cepet ya, mukanya cepet. Kan ada yang sayu gitu. Iya. Oke, berarti kalau dari Arif, Bang Arif nih ada Iya, 3 nih super friends. Yang pertama memang algoritma lagu gitu ya. Iya. Kalau lagi muter tuh makanya dipakai terus tuh ya. Iya, cepat. Biar sonjok kau mamiku sudah bilang sayang jaga hati ini. Biasanya pakai motor tua tuh. Motor tua bener-bener goncengan. Boncengan, iya. Atau misalnya sebelum ini tuh lagu-lagu kalau misalnya lagi naik motor dan ngumpul-ngumpul tuh yang ini apa? Na ada Iya. Johnson yang kayak Iya gitu. betul. Ya kan? Lebih cepat kalau sound-sound itu. Iya, dan juga yang kedua adalah template editan yang mana dulu mungkin Bang Arif, Bang Munzal juga sempat merasakan ngedit konten tuh perlu effort Betul, gitu ya. betul, Makanya perlu value content creator tuh tinggi. Tapi Iya. sekarang udah ada kemudahannya di ya aplikasi-aplikasi Betul. editan lagi kan. Maksudnya aplikasi editor seperti itu. Iya. Tinggal masuk selesai. Set, iya muka kita langsung Nah, Langsung muncul ya, ada Tuh, efeknya. Template danau hitam tuh yang keluar tuh. Danau hitam. Ya kan? Itu Iya tuh. lagi, iya Yang lagi. muncul di meme. Iya, ya kan. Sudah ada template-nya. Nah, terus yang terakhir adalah konten-konten yang relate. Iya, gitu relate, ya. nah. Bang Iya. Arif juga sekarang lagi melakukan konten-konten yang sebenarnya relate dengan sehari-hari gitu ya. Iya, masih mencoba Oke. Bang. Bang Munzal mungkin tahan dulu, nanti aku akan tanyain beberapa hal Siap. karena kalau genrenya Bang Munzal nih lebih prank atau komedi ya? Kalau boleh dibilang ya. Prank. Prank, Tapi ya. kategorinya komedi juga. Oke, nah ini menarik Oke, nih oke. nanti ya. Oke. Siap. Nah, Bang Arif Brata ini kan awalnya dikenal sebagai komika dari Siap, Bang. Makassar, Iya, betul ya? Mana kok Bang? Oh, siap Bang. Iya, siap. Biar Rokok santai dulu, kita, Bang, ya? biar santai. Iya, betul. Baru kali ini gue disuruh ngerokok sama bintang tamu. Ini baru namanya bintang tamu. Sohib kental Komika, Bang. iya. Nah, Asik udah tuh. esok. Aduh, Iya. udah asik Bia- banget nih. Biasanya tuh kalau menurut saya yang bisa dibikin konten dari jauh, Heeh. kayak bapak-bapak gitu lagi duduk, yang begini bisa nih, misal lagi ngerokok. maksudnya bagaimana nih? Iya, maksudnya Muka saya begini. kasihan atau gimana? Misalkan Oh. laki-laki duduk gitu, Heeh. dipoto, tak, pakai caption, duduk tenang, pikiran perang. Itu masuk. itu bisa. Masuk, itu Iya. masuk. Bisa, itu gini ya. Gitu itu. bengong aja ya. Duduk tenang. Pasang muka pelan kita nih. Pasang muka pelan dong. Pasang muka Baru pelan. kasih sound. Ini gitu. aja ya, kasih sound ya. Masuk Bang. Pikiran tenang, muka perang. Kebalik. Pikiran tenang, muka perang mah ada. Temennya abang. Di komika banyak. Oke. Dari komika, lalu Ya. sekarang sering bikin konten-konten Bikin konten. sendiri. Iya, Bang. Oke. Apakah dengan Bang Arif bikin konten-konten menghibur itu suatu perpanjangan tangan dari komika-komika sebenarnya? Atau sekarang dari Bang Arif dulu deh. Sebenarnya bikin konten tuh ya meluapkan isi komika, bukan bilang nggak ada panggungan ya, Iya, iya, tapi ya ini nih bentuk saya Oh iya. berkomedi lah atau apa gitu. Memang nggak ada panggung, Bang. Kan tinggal dibikin kalau panggung. Tidak, bukan panggung itu. Oh, bukan, ya. Ya, awalnya bikin konten itu Bang Bimo waktu awal-awal pandemi. Betul. Ya kan ya mungkin teman-teman rasakan juga kan bagaimana betul. kita di pandemi, sementara kami komika-komika ini yang biasanya kerjaannya dari event-event tidak ada, terus waduh di rumah aja ini. Akhirnya beberapa keresahan yang di kepala yang mungkin bisa jadi komedi itu tidak bisa tersalurkan. Akhirnya Oke. apa ya? Oh, ternyata kita punya sosmed masing-masing.
Muncullah pertama tuh fenomena Bintang Emon dengan monolognya dia. Betul, betul. Sebenarnya kan itu adalah tipis-tipis premis juga kan, stand up Iya, juga sebenarnya itu monolog itu. Oh saya bilang bisa juga nih, coba deh saya bikin. Nah dari situ mulai ya udah sampai sekarang dia bikin konten kayak gitu. Jadi irisannya sebenarnya komedi-komedi juga, stand up juga sih sebenarnya. Irisannya ya. Iya irisannya, tapi tetap masih stand up juga dan kebetulan sekarang memang rezekinya ada di situ Bang, di sosmed seperti itu. Karena memang nggak bisa dipungkiri nih Bang Arif izin ya, bukan maksudnya ini mewakili seluruh teman-teman komika gitu ya, tapi ada komen yang dari Super Friends gitu yang coba tolong ditanyain emang komika tuh sekarang ke konten kreator semua ya, jadi konten kreator gitu. Karena tapi ada juga komika yang memang nggak fokus berkonten gitu. Makanya jawabannya kalau dari Bang Arif sendiri seperti ini. Iya, gitu. karena banyak juga teman-teman yang memang tidak bikin konten juga. Kenapa tuh Bang? Murni stand up aja udah. Murni stand up aja. Iya, karena biasanya itu mereka punya kerjaan kayak kantoran begitu. Stand up itu cuman kayak hobinya dia bisa juga. Jadi dia tidak fokus di konten begitu. Tapi emang ada anomalinya nih Bang ya. Orang saya punya temen gitu ya. Dia lucu banget, lucunya tuh natural gitu. Iya. Tapi emang disuruh ngonten tuh nggak mau. Bukan nggak bisa ya, nggak mau karena saya tanya, emang kenapa sih? Saya takut dihujat, takut dapat komen-komen yang membuat saya nggak nyaman. Apalagi konten-konten yang tadi sudah saya tanyakan nih ke Bang Munzal, konten-konten prank gitu kan. Tapi ada irisannya sama komedi juga. Nah itu boleh dijelasin nggak sih Bang sebenarnya genre prank ini tuh atau gimana sih konten yang Abang bikin tuh? Oke, jadi awal mulanya itu kan prank nih ya 2017. Waktu zaman kuliah waktu itu. Waktu naik motor ya lumayan moge lah bisa dibilang ya. Cuma ada lumayannya di challenge nih. Lumayan moge tuh lumayan moge maksudnya gak gede-gede banget. Agak nanggung besarnya Iya, agak nanggung gitu. Modeng berarti. Motor sedang. Nah, kan ada motor kecil, motor sedang, motor gede. Iya, agak sedang nih. Agak montok dikit lah. Kira challenge sama temen nih Bang. Ditanya kayak, motor apa nih? Lumayan moge lah. Gitu. Lumayan moge. Kalau bilang moge ntar takutnya. Udah enggak lah. Enggak ya, udah aman ya. Saya juga enggak apa-apa, saya juga punya moge. Apa tuh? Enggak apa-apa, saya juga bilang punya moge. Oh iya. Keren singkatan Bang. Enggak udah. Kenapa dipancing? Kirain singkatan Bang. Dia tunggu punchline gua. Kan pertahanan gua enggak kayak Alessandro Nesta. Kan gampang kebobolan saya kalau gini. Enggak ada. Gampang dikolongin Bang ya. Oke, lanjut Bang. Jadi waktu itu tahun 2017 awal sama teman rumah Bang. Di challenge lu rapi nih waktu itu habis dari balik kuliah Bang. Pakai sepatu boots, kemeja, celana panjang. Lu berani ngisi bensin cuma 1.000. Oh di challenge 1.000 perak. Ditantang di begitu. Terus tantang balik dong. Berapa pom bensin? 1 aja. Aku lakuin 3. Aku lakuin 3 pom bensin. Yang pertama 1.000, 1.500, 1.700. Nah dari situ bikin konsep ya udah kita bikin YouTube aja. Akhirnya dari situ awalnya. Karena mental. Yang dijual tuh mental sebenarnya. Yang dijual mental. Bener. Tidak bisa disentuh egonya sedikit. Bisa. Kenapa jadi ke ego? Adrenalin Bang. Adrenalin. Kenapa ke ego? Ini salah. Kurang tepat. Ini beda server ini. Iya beda server. Oke. Lalu Bang. Jadi dari situ banyak yang kasih challenge Bang. Kayak misalnya tampil di acara ulang tahun nih. Misalnya joget apa, ngomong apa. Misalnya godain yang cewek gitu tuh. Aku enjoy aja. Karena menurutku nih ya. Kalau misalnya aku lagi aksi. Ya di dunia ini cuma aku aja. Maksudnya? Gitu. Tanpa dilihat sama orang. Maksudnya tuh pede banget gitu loh. Saking pedenya kayak gitu. Maksudnya cuek banget gitu. Oke aja. Masalah resiko misalnya ada yang gak suka nih. Kan ada tuh yang misalnya bangku hantam tuh gitu-gitu. Itu sering juga. Iya. Ada juga. Berarti abang bikin yang prank jadi patung itu ya Bang? Enggak ngeprank dong Bang. Ada yang jadi patung begitu di cat warna Oh coklat. beda. Gitu. Beda. Jadi taman beda. Kalau udah di luar negeri jadi pohon tuh dia. Iya betul. Terus naik. Dia gini kan termiring. Iya miring kan. Orang kaget kan. Beda Bang. Oh kirain abang tadi mau minta foto lagi. Bukan dong. Kan lagi nggak pakai pakaian pohon juga. Iya. Tapi itu termasuk prank kan? Oke, jadi gini deh. Sebelum kita bahas jenis kontennya Bang Munzal, coba kita preview dulu salah satu contoh konten videonya. Nah, mana tuh coba dong. Kita lihat nih. Bawa deh ya, Pak. Dengir dikit.
Terus. Loh. Kaget ya. Orang digituin kaget ya. Nah ini dia agak takut sih. Alamak. Buka pelan. Buka pelan. Waduh berani sekali. Oh, oke. Berani sekali loh. Saya kalau ada di sebelah Bang Munzal, Gimana bang? ya saya menyinggir aja. Oh saya kira mau ditambok begitu. Tidak dulu, tidak seperti itu. Saya tahu Tapi apa ini ya. kan betul-betul asli begitu ya. Abang lihat nggak ada yang buka micet di situ? Ada. Tidak. Ada. Kan kau pasti lihat itunya kan? Ada yang ngechat. Justru saya Kau lihat baca pengen dong. lihat itunya. Pengen lihat itunya. Buat nambah kontak lumayan. Bang, satu pertanyaan kami lah. Di konten prank itu settingan atau enggak sih? Setting sejauh ini nggak ada. Berarti yang tadi itu Itu pure semua aja? real. Semuanya pure. Bisa lihat dari mukanya tuh muka-muka pelan terus tiba-tiba naik kenceng gitu kan. Karena kaget shock. Iya. Karena yang diambil dari situ. Oke. Spontan. Pertanyaan berikutnya. Minta izin dulu atau enggak? Izin tapi belakangan. Ya kalau izin dulu udah ketahuan dong ya. Iya, Udah jadi kayak nggak settingan pure nih, dong. nggak pure. Ah. Oke. Minta maaf atau izin? Minta maaf atau izin? Maaf dulu baru izin. Maaf Oke. nih tadi bikin konten buat seru-seruan di TikTok. Oke. Gitu. Ada nggak yang bener sampai marah gitu? Ada. Gak usah ditayangin lah mas gitu-gitu. Oh ada. Ada juga ya? Boleh. Jadi waktu itu lagi collab sama si Iki. Dia konten kreator prank juga. Lebih dulu daripada saya. Terus diminta untuk ngonten. Jadi ceritanya motor saya ditaruh di tempat parkir. Setelah itu si Iki ngambil motor saya terus bawa lari. Tukang parkirnya ini saya samperin, bang motor gue mana? Kok gak ada? Tanggung jawab lu gimana? Shock dong tukang parkirnya ini. Nah karena tukang parkirnya dari ya timur. Oke. Ngegas kan. Kalau saya kan udah biasa gitu kan. Ya. Cuma orang-orang situ tuh ngiranya kita ribut. Ribut besar. Wah ini kenapa nih gara-gara ini? Oh akhirnya saya pengen dihantam di situ rame-rame. Jadi satu lawan banyak ceritanya. Oke. Dan satu lawan banyak. Tapi saya tetap tenang. Di situ tetap tenang. Akhirnya dia tahu bang maaf bang gini-gini prank. Pas dia naik puncak kencang banget tuh palanya tuh udah merah matanya semua. Baru saya bilang bang sorry ini prank gini-gini. Dia tetap gak terima. Awalnya tetap gak terima. Jadi yang saya tenangin itu temannya. Ternyata temannya ini bisa buat nenangin dia. Ya udah nggak apa-apa buat seru-seruan aja ntar kita juga nonton gitu. Yang tadinya membara jadi adem karena permintaan maaf jujur dan kita ngejelasin konsepnya itu seperti apa. Oke. Pengen ditayangin kayak gimana dan arahnya itu kemana. Ternyata komedi lucu. Menurut dia lucu padahal belum tayang tapi gue tadi kenapa marah ya kata dia gitu. Gokil. Cuma adrenalin kencang sih. Maaf nih Bang Munzal. Boleh jujur lagi nggak? Ada nggak yang akhirnya dikasih apresiasi gitu, dibayar untuk tayang gitu? Untuk tayang ada sih. Ada ya? Ada. Oh berarti ada yang kayak gitu. Nih Bang nih dari saya izin buat tayang. Bukan orang yang kayak anak muda gitu nggak. Biasanya kakek tua, orang-orang tua itu saya kasih apresiasi. Oke. Sekalian ngebantu juga sih tujuannya. Iya. Karena memang konten prank itu kan banyak nih jenisnya ya. Ada yang apa Bang pohon ya yang jadi Ya pohon. Iya ya. loh gitu. Ngagetin ya. Patung. Ada. Ada yang membuat sketsa gitu ya. Bukan sketsa, skenario. Skenario yang kayak ada, tadi ada. gitu kan bikin skenario. Ada yang iseng aja plak gitu. Iya, Nyolek-nyolek gitu Iya. kan ya. Emang banyak tuh ya konten-konten prank gitu. Tapi konten prank itu memang butuh mental sih. Mental di saat melakukannya dan mental saat habis ngupload dengan baca komen-komennya. Saya aja tuh pernah kepikiran bikin prank konten voice over gitu ya. Tapi akhirnya pernah 1-2 dan itu di lingkungan sendiri di rumah aja gitu. Yang udah kenal-kenal aja. Tapi akhirnya minta izin dulu. Bang gue bikin konten prank boleh gak gitu. Tukang bubur gitu. Iya cuman belum sampai aja gitu saya mentalnya gitu. Ternyata itu adrenalinnya ya. Tinggi bang. Saya Tinggi juga banget tuh. adrenalin. Kalau jujur saya ini ya. Kalau bikin prank begitu. Jangan kan bikin prank ya. Bikin konten di tempat umum. Kayak mau tag video nih. Masih ada rasa malu saya. Masa sih? Iya kayak. Ini gitu masih ada rasa gestur Masih malu-malunya. malu-malunya Malu ya. apalagi ngeprank begitu. Apalagi ngeprank ya. Iya. Karena kalau menurut saya responnya tukang parkir sih menurut saya wajar ya.
Betul. Dia langsung marah begitu. Iya. Karena mungkin tanggung jawabnya dia di situ besar. Iya. Sementara kita mungkin merasa ini kok komedi aja nih. Padahal mungkin bagi dia ini karir ini. Iya Betul. betul. Iya kan? Terancam ya. Ini Terancam ini. urusan perut ini. Ini urusan perut ini. Betul. Motor orang hilang bahaya. Jadi mungkin pada saat dijelaskan begitu, ini cuman prank. Pasti dia bilang, bodo amat mau prank mau apa Iya, sih? iya, Sikat. Kalau abang jadi tukang parkirnya gimana bang? Saya bilang, prank. Saya mungkin ya, mohon maaf. Saya hantam dulu pipimu sedikit. Maaf ini cuma prank gitu. Iya, dibalik. Saya balikin gitu. Karena kita sudah mulai kerjaan saya bos begini ya. Gitu. Anda bisa ngeprank, Iya, saya saya juga juga bisa, Iya. gitu. Iya. Keadilan berlaku ya. Maaf saya juga gitu. prank. Iya, jadi kau aduh iya bang sama-sama kita sama. ngeprank ya. Wah engagement double tuh. Gimana kalau kita collab post gitu. Taunya punya Instagram. Waduh. Taunya konten kreator ya. Iya. Boleh juga tuh. Oke, tapi bang, gimana sih nanggepin komen-komen yang ada di konten-konten lo yang berupa prank seperti ini? Balik lagi ke tujuan awal. Karena tujuan awalnya kan untuk menghibur orang-orang ya, sebagai views, sebagai penonton. Kebanyakan orang itu nggak tahu progresnya. Pertama, kita itu shoot yang udah ditampilin di TikTok, udah di post. Oke. Itu bukan sekali shoot langsung berhasil. Ada mungkin sekitar 20 yang udah kita take, mungkin cuma 5 atau 6. Ya. Dan untuk nanggepin komentator itu sebagai komentar ya. Komentar orang-orang. dong. Oh iya, komentator Sorry, kan ini kayak lagi di Valentino acara bola. Simanjunta. Iya. Komentator Terus dan ini yang kita lainnya. di sini. kita ya, komentator. Oke, bagaimana Bung pertandingannya Bung? Itu. Masuk. Iya benar. Oke. Jadi untuk yang nanggepin komentar negatif hate speech kayak gitu, kalau aku sendiri ya biasa aja sih sebenarnya. Karena dari bikin kontennya itu kita lihat dulu. Kadang kan ada yang nyiksa orang tua atau bikin malu, ada yang gendong anak kayak tadi tuh kasih sayang segala macam itu bakalan dapat hate speech. Itu arahnya kan jatuhnya merendahkan ya. Kalau aku emang niatnya rata-rata kita pikirin dulu deh sama editor aku juga nih kalau kayak gini gimana bang? Kalau misalnya kira-kira negatif banget mengundang hate speech jangan diupload. Kalau di luar negeri tuh sampai ada yang gunting-gunting Headset. headset Oh banyak. gitu ya. Dibanting lagi dipakai dibanting banyak. Iya. Iya. Kalau yang paling menegangkan menurut saya yang ini bang. Yang mana, yang Bang? lagi nongkrong ini bapak-bapak atau siapa. Heeh. Dia langsung ambil HP. Terus dia joget. Tantang. Oh, si Kribo. Iya, si Kribo. Iya. benar. Itu menurut saya mental yang paling tinggi dan timing harus pas. Kenapa? Kenapa nih? Ini kok ada timing nih sekarang iya, nih? ada timing menurut saya. Ketika dia mengambil HP, orang kan, maling ini. Itu jangan terlalu lama untuk langsung joget ya. Oh iya bener Harus langsung joget Oke, menurut oke. saya. Ketika diambil begini dia kayak baru mau ini, sudah masuk pukulan. Tidak bang, ini konten tidak kau maling. Gitu. Iya, timing itu. Bener juga. Masuk. Betul. Nah, sekarang kritik diterima atau enggak bang? Karena kritik sama hate speech itu beda. Kritik diterima. Ini yang kebanyakan dari followers ya. Dia tuh kritik sekaligus request sebenarnya. Jadi bang, jangan orang tua misalnya, anak muda dong. Atau misalnya cewek dong yang cantik, yang bohong kayak gitu-gitu. Itu kritik sekaligus ada requestnya juga. Oh ya benar. Makanya sekarang saya lebih banyak ke anak muda. Anak muda fine ya bang ya? Anak muda fine, justru bisa diajak bercanda. Walaupun awalnya emosi, tapi dia bingung nih. Gue harus gimana nih kalau gue diginiin? Ya. Akhirnya gue jelasin, oh yaudah gak apa-apa. Ya, aku coba mau nanya ke Bang Arif dan Bang Munzal terkait konten-konten yang sebenarnya kalau abang yang direkam, kan biasanya ada tuh, biasanya artis-artis kan ya, Iya. namanya clickbait atau segala macam Iya. dengan narasi yang berbeda terus direkam gitu. Kalau dari Bang Arif sendiri? Kalau selama itu masih tidak terlalu ini ya, maksudnya cuman komedi atau bahkan ada drama-drama sedikit dan tidak membuat saya tersinggung, ya wajar-wajar aja begitu. Cuman tergantung lokasinya dulu. Misal contoh dia lagi merekam begitu, lagi suasana saya lagi tidak baik begitu, hati atau lagi pusing-pusingnya, ya kan? Mungkin ada marahnya juga pasti kan. Sekarang kan udah ada undang-undangnya juga tuh, maksudnya kita Betul. tidak boleh mengambil gambar sembarangan, Iya. memvideokan gitu. Itu jelas ada aturannya loh Super Friends, apalagi menyebarkan dengan penggiringan opini publik. Ya. Hukumannya tuh nggak main-main dan bisa kena pidana. Iya Gitu. Itu benar. Ada undang-undangnya, nanti Super Friends coba cari sendiri deh detailnya gitu ya. Iya. Nah, kalau dari Bang Munzal, kalau kondisinya seperti itu, terus viral. Pertama dipuji dulu. Oh gitu malah. Puji dulu, wah bagus nih bang videonya makasih. Abis itu ajak konten bareng. Kita collabs, prank agak ekstrim, dia digebukin, aku tinggal.
Oh ini ya apa? Out of the box. Mana? Bagus ya. Asik ya. Pembunuh berencana sih sebenarnya. Masuk juga ya. Berarti sih kena juga dong. Dua-duanya ya. Nah, untuk masalah viralnya, ketika dia dapat engagement gede gitu ya, dan tidak ada kreditnya, masalah atau enggak? Ini dua yang berbeda nih. Ada beberapa teman-teman, super friends atau bahkan orang-orang yang memang nggak suka direkam dan dipublish tanpa izin. Ada satu lagi yang viral nggak nge-tag gua nih. Lo yang viral. Akun lo yang viral. Banyak. Padahal itu ada guanya. Nah, itu gimana menurut Bang Unzal dulu deh? Tetap kalau misalnya nemu di IG, enggak nih beda. Bahaya. Ada lagi bukan digebukin. Disikut apa gimana? Apa didengkul apa? Beda. Bikin kontennya di rumah aja gitu. Tapi rumahnya dibakar ya. Jadi waktu itu pernah pengalaman Bang. Oh ada. Video aku tuh diambil, terus diupload di IG sama Facebooknya dia. Tapi no credit sama sekali. Bahkan aku nge-DM pun nggak direspon sama sekali. Akhirnya saya bilang itu konten saya tolong dihargai. Oke. Tidak-tidaknya ada cantuman TikTok atau IG dari si kreator yang buat. Karena kan effort juga kan, resiko juga bikin kayak gitu. Akhirnya ya Bang minta maaf panjang lebar tuh. Akhirnya saya setuju sih. Saya emang oke. Kalau dia nggak respon, apa yang dilakukan? Ikhlas kan? Karena saya juga pernah terjadi seperti itu. Mau nggak mau sih. Ya mau nggak mau kan? Mau nggak mau. Iya. Kalau Bang? Kalau yang begini sebenarnya banyak Bang. Kayak mungkin mengambil ide kita plek begitu. Oh ada nadanya. Plek ketip plek. Tidak ada dibeda-bedakannya. Persis begitu. Banyak juga yang begitu. Cuman dia tidak sertakan ide dari siapa. Karena menurut saya ya fenomena itu sudah kayak diwajarkan begitu di sosial media. Oke. Mungkin kayak idenya kita nih begini tapi dipakai. Jadi akhirnya mau tidak mau kita sudah merasa kayak ya sudahlah kalau begitu. Bahkan Bang Akademi FYP pernah brand besar pakai Akademi FYP gitu. Gimana Bang? Brand besar pakai Akademi FYP? Iya jadi ada pokoknya ada lah ya. Oh iya. Brand konsep Akademi FYP yang gimana nih mau FYP enggak mau gitu-gitu kan. Itu ide itunya dipakai sama brand tapi saya dan teman-teman juga tidak main gitu. Nah, saya ketiplek namanya Akademi FYP. Ada logonya apa gitu, ada tulisannya FYP nih potongannya nih. Enggak apa-apa, potongannya FYP. Kesal. Sabar. Balik lagi. Saya minta maaf. Tapi talent-talent yang main teman-teman juga. Maksudnya saya tidak marah sama teman-teman. Lah, abangnya enggak diajak berarti kalau begitu. Iya, maksudnya saya tidak diajak dengan IP ini loh maksudnya Akademi FYP ini. Teman-teman konten kreator yang maksudnya ya saya kenal juga gitu. Nah, ya saya taunya itu dari teman-teman yang mention. Wah, berata nih Akademi FYP gimana nih gitu-gitu. Terus saya lihat. Nah, saya di situ tuh responnya bingung antara saya mau marah nih. Ini ide atau IP saya sebenarnya atau malah ini justru bagus karena Akademi FYP ini sudah viral gitu, artinya sudah menjadi tren atau apa gitu. Responnya saya bingung sebenarnya di situ. Oke. Jadi memang ada dari hati juga satu sisi ya udahlah. Iya. Ini berarti apa yang saya ciptakan terkenal nih gitu ya. Nih, tapi gitu. kok satu sisi saya juga nggak dihargai. Tanda kutip gitu minimal ya. kayak saya pakai gitu sumber ide atau apa begitu. Betul. Tapi Etika ya. Iya. Tapi saya sama sekali tidak komentar-komentar di ininya. Karena kalau begitu kan memicu lagi, panjang lagi kok ada drama nih di sini. Sebenarnya begitu sih. Jadi udah diam aja. Kenapa pertanyaan ini saya lontarkan? Iya. Karena yang melakukan itu sekarang sudah ada di sebelah. Getar juga. Wah, ketemu di sini ternyata. Oh tenang, saya punya fighter sekarang. Saya kasih tinjuan super. Oke, tapi untuk menindaklanjuti hal-hal seperti itu gitu ya, pencurian ide, merekam dan menyebarluaskan konten tanpa izin, walaupun di atas kertas sudah ada aturannya. Ya. Bagaimana tanggapannya? Apakah memang itu harus ditegakkan hukuman-hukuman seperti itu karena sudah tertulis, atau memang ya hukum rimba aja lah? Ya. Bukan rimba ya, maksudnya ya sudahlah time will tell aja gitu. Mungkin Bang Unzal.
Kalau ditegaskan dari yang tinta di atas kertas itu kayaknya susah ya. Susah sih Bang. Karena semua orang itu bisa akses. Iya. Semua orang itu bisa akses. Iya. Nggak mungkin kita mau ngambil video, kita mau upload. Menurut kita kreatif nih. Kita kan belum tentu tahu juga siapa kreatornya. Kadang kita ngambil dari satu video, ternyata itu hasil dari repost orang lain juga. Ya. Banyak yang kayak gitu. Iya, iya. Iya. Banyak. Kalau Bang Arif? Ya sama ya, kayaknya poinnya yang kedua aja deh. Karena untuk menindaklanjuti atau menseriusi yang pertama nih, kayak kita berkoar-koar gitu kayaknya susah karena semua orang sudah melakukan itu. Bahkan ya saya juga tidak tahu apakah saya juga pernah menyontek juga apa Iya, tidak kayak gitu. Jadi Ide-ide kreatif nih ide masalahnya. kreatif ya. masalahnya. Gitu, Sementara kalau konten ketika menurut saya tidak ada lagi yang alami begitu ketika pasti kalau kita merasa saya baru pertama nih bikin kayak gini. Mungkin di belahan dunia sana pasti kayaknya sudah pernah bikin kayak gitu juga. Jadi setuju. ya sudah lah gitu. Mungkin kalau misalkan serius kayak dikomersilkan terus menjadi sebuah usaha kayak ini nih namanya Bang Bimo ini terus dia jualan apa gitu tapi betul-betul sama dengan konten atau namanya mungkin itu bisa Baru ya. kayaknya Betul, kita betul. bicarakan baik-baik ya. Ketika sudah masuk ranah komersil Iya, begitu gitu ya kayaknya. dan lain-lain tanpa izin gitu kan melanggar hak cipta kali cipta, ya gitu ya karena- walaupun cuman ide gitu nggak ada etikanya. Saya dia kayak takutnya saya berkor-kor, gini ternyata saya juga pernah melakukan gitu kan Bang. Iya betul. Jadi memang peraturan ini ya sudah memang ya mau gimana? Mau gitu bagaimana ya. lagi? Iya betul. Nah boleh dong Bang kita coba sedikit lebih dalam gitu ya mengacu sama etika bermedia sosial. Apa yang boleh dilakukan, apa yang nggak boleh dilakukan ketika kalian membuat konten supaya terhindar dari masalah. Kalau dari aku yang pertama privacy udah pasti. Oke. Terus yang kedua kadang kan memicu yang namanya keributan ya. Itu yang pertama kita itu done. Ya. Orang marah sampai maki-maki itu jangan. Terus yang kedua target kita itu agak dikurangin sekarang itu yang orang tua. Walaupun reaksinya lucu, bingung. Tapi sekarang itu udah masuk ke list kita yang di done ya, bukan di do lagi. Karena masuknya etika juga sih. Karena menghargai yang menghormati ya lebih tua. Untuk do-nya yang pertama udah pasti di luar konteks itu kita izin dulu. Oke. Pas kita lagi prakteknya, kita lagi syuting, kita harus do yang ekspresif orangnya. Ekspresif dan bisa diajak bercanda. Karena bikin konten prank itu nggak semuanya kita langsung ngejalanin aja. Karena kita harus ngebawa target kita, reaksinya mau seperti apa. Oh iya. Reaksinya mau seperti Benar, apa. itu Karena benar ada beberapa list yang harus kita lakuin sebelum kita upload. Contoh, misalnya konsep ini kita mau bikin marah nih. Ya udah kita harus pancing gimana cara orang itu marah. Sekalipun orang itu tipikalnya tenang. Ya. Ada lagi orang ini kita ambil konsep ini bingung. Kita harus bikin dia bingung tanpa ada marah. Itu jadi nggak sebenarnya nggak gampang prank itu. Harus beberapa take dan pasti banyak banget yang gagal. Oke. Dan ada beberapa yang dipikirin juga ya Benar. sebelum nge-tag itu ya. Oke, kalau Bang Arif, Sebenarnya pola FYP juga kalau dibilang saya sering FYP juga jarang Bang. gak usah ditahan-tahan gitu. Ini kita lagi sedekah ilmu Iya. Bang. Kayaknya nahan Saya banget. nunggu juga ini. Iya, nahan banget. Ini kita belajar sama Abang. Gak boleh gitu Bang. Pak tidak begitu Pak, saya juga bingung ini. Dibilang FYP, rasanya kayak ratusan juta aja ini view. Orang ini masalah Dewi Fortuna lagi saya. Gitu. Saya gak tahu besok beruntung atau enggak. Makanya, iya. Kalau ini dibilang serius apa tidak ya terserah ya. Cuman Iya, menurut oke, saya yang paling sering saya terapkan adalah ya udah update aja apa yang lagi current isu, apa yang lagi istilah anak-anak sekarang FOMO begitu. Ya. Mencoba membuat tentang itu, tentang current isu itu tapi dengan perspektif kita sendiri. Kayak personanya kita gitu, kontennya kita apa, misal sudut pandang tentang apa atlet melihat Coldplay gimana gitu. Ya itu. Iya, itu kan bisa jadi Gitu ya. Iya, benar. Jadi satu. Iya. Iya. Macam-macam jadi kayak ini kita istilahnya naikin begitu Bang. Oke. Apa sih namanya itu?
Iya. Ya kita tunggangi begitu istilahnya, lagi current isu ini kita bikin dengan sesuai versi kita. Habis itu sound-sound yang lagi hits Lagi juga. hits, Oh apa nih, kan biasanya ada tuh di kolom gambar api-api, sound lagi trending Apa gitu. api-api itu apa? Gambar api. Lambang mana? Hot, Apa hot. gimana? Emot Lambang api, mana itu? emot api. Iya, oh emot api. Sedang Iya, tren iya. kayak gitu-gitu. Oh, oke. Nah kalau saya sih biasanya bikinnya itu Bang, karena tolong kalian harus bikin FYP versi kalian masing-masing. Dimana kalian FYP di situ saya membuat tren juga. Akademi FYP kan begitu, mengajarkan gini loh cara membuat konten seperti dia gitu. Bener-bener. Ya, Gitu. ya. Sama- Bang, kalau sound ya. itu izin ya saya potong ya. Ya. Sound itu kita nggak boleh ngedit sendiri ya. Bisa kayaknya Bang Amos Kita sering tanam juga sendiri. kan. Enggak, maksudnya kita tanam sendiri itu belum tentu FYP ya. Katanya begitu. Ini bener nih, ini mulai teknis nih. Harus sound yang sudah disediakan platform misalnya gitu. Entah Instagram atau TikTok. Kayaknya tidak juga deh. Enggak juga ya? Iya, yang kayak ajarin dong pusepu itu kan tidak ada. Tapi dipakai sama ajarin dong pusepu. Itu kan orang yang membuat video sendiri terus original audionya dipakai sama orang gitu. Oke. Jadi menurut saya banyak orang yang menjelaskan tentang algoritma begini nih, Algoritma, begini. ya. Saya kayaknya upload aja begitu, tidak enggak tahu ya, saya tidak sekolah atau bagaimana ya, agak tolol. Enggak usah. Nggak usah. Jangan sedih gitu. Tapi saya udah hantam aja terus. Berapa minggu sekali ngupload konten? Selang sehari biasanya. Berarti oke. 2 hari sekali. 2 hari sekali. Bang Arif? Ini lagi ngupload tapi jaringan tidak bagus. Gak usah mengkritik lokasi begini dong. Tapi gimana? Iya benar. Tapi jujur. Iya. Tiap hari gitu. Oke. Kalaupun tidak ada, ya paling ada jedanya sehari gitu. Jeda dari sehari seminggu ya? itu. Oke. Waktu upload tuh dipikirkan juga nggak? Dipikirin. Jam tayang. Jam. Sesuai Jam tayang. dengan jam tayang followers, maksudnya sesuai dengan followersnya masing-masing, Iya. atau emang ada sudah di Bang? Kenapa sih Bang? Tidak saya ini. Kalau emang Sayang dulu. Sabu. Nggak usah dicium juga Bang. Iya. Ini kan nanti dipakai yang lain. Iya. Maaf. Ya udah nanti saya ganti ini. Iya. Susu sepele lah Akademi FYP Iya. diganti 5 mic. Oh tidak mahal ini kayaknya. Iya, oke. Jam tayang itu pengaruh nggak? Pengaruh. Biasanya di jam berapa kalau Abang? Kalau aku di jam 4. Biasanya dari jam 4 sampai jam 5 Sore? sore. Oh, ini malah berkebalikan sama saya nih. Saya biasanya jam 8 ke atas. Oh 8 malam. Bang Arif? Saya abang maunya jam berapa? Bayar request. Bang, cara gitu gimana Bang? Maksudnya gimana cara kita? Uppercut gini ya. Uppercut, oke siap. Sore kadang sore juga. Oh, sore. Kadang jam 8 juga gitu. Oh, berarti sore ya. Karena menurut saya kayaknya ya dari sore ke jam-jam 8 tuh orang lagi pulang kerja misalkan, lagi di kereta. Jadi Iya. kayaknya lagi pegang-pegang HP begitu. Oke. Hashtag ngaruh atau enggak? Hashtag gak ngaruh. Aku gak pernah pakai hashtag. Saya tidak pakai hashtag juga. Enggak ngaruh Super Friends. Gak ngaruh. Itu mitos. Mitos belaka Dikasih itu. mitos langsung. Mitos itu. Mitos itu. Ini siapa yang lebih pakar sih Jadi jadinya? saya tidak tahu juga. Maksudnya mitos ternyata. Mitos itu mitos. Oh. Mitos. TikTok punya ya Bang-abang berdua ya? Enggak. Oh, Kok tidak punya TikTok? Punya lah. Oh. Terus uploadnya dari mana? Oh iya. Oh tadi bercanda dia. Itu Enggak, bercanda, itu gitu, apa ya? bercanda. Oh, Iya. maksudnya gitu. Enggak, bercanda. Aduh, Iya. TikTok dulu ke Instagram atau uploadnya berbarengan? TikTok dulu baru Instagram. Kalau saya tergantung, kalau Instagram dulu deh, besok TikTok deh, gitu selang-seling saya Bang. Oh, Iya. nggak sekali upload langsung di mirroring gitu? Tidak mungkin selang sehari begitu atau selang sejam. Biasa posting lagi, tapi dengan konten yang sama aja sih. Iya. Nah, nih mungkin nih juga nih. Yes. Kontennya tuh juga harus sejenis terus ya, supaya dapat traction katanya. Kalau tiba-tiba ini yang berbeda, misalnya nih kayak saya gitu ya kan, saya ada voice over, saya juga demen motor dan keluarga. Ketika saya konsisten terus tentang voice over, tinggi tuh. Iya, Tiba-tiba ketika saya ngupload sama keluarga saya, rendah. Itu mitos atau tidak? Kalau gitu. Itu Tiba-tiba kayaknya abang. fakta deh. Iya, Fakta. kayak kalau Itu fakta. saya juga saya mengalami itu. Akademi FYP 44555 tiba-tiba konten keluarga turun begitu. Oh. Iya, kayaknya mungkin membacanya kayak oh ini orang yang berbeda kali ini. Mungkin ya. Saya tidak tahu, cuman Oke. langsung berpengaruh Langsung bedanya berpengaruh kecuali ya. konten. Karena beda kategori ya. Iya, kecuali kontennya kita lucu banget begitu atau bagus banget yang keluar dari pola kita gitu. Iya. Karena langsung
jauh timpangnya ketika ngupload yang berbeda. Bahkan ya baju yang beda kita pakai tuh ngaruh juga katanya. Makanya ada beberapa konten kreator itu terus bajunya begitu atau itu terus gerakannya biar ditandain ini konten ini biasanya rame nih, biasanya diputar terus di FYP kan. Istilahnya begitu. Saya juga tidak tahu itu jin yang kasih begitu Tapi atau masuk akal sih. Aku juga lihat banyak konten kreator kayak sama, pakaiannya sama nggak ganti-ganti. Oh iya. Tapi mungkin kalau kita belajar kan banyak ya kelas-kelas bagaimana supaya viral dan lain-lain. Kenapa saya tadi tanyakan sampai detail karena Bang Munzal dan Bang Arif ini memang pelaku di lapangan nih gitu yang akhirnya bisa sukses dalam membuat konten-kontennya dan ya alhamdulillahnya FYP gitu ya. Tapi dari tadi yang saya coba yang simpulkan ternyata rumus viral tuh cuma satu berarti. Talent ketemu momen. Talent ketemu momen. Kita punya talent apa, momen lagi apa. Iya betul. Dikolaborasi ini di situ. Cocok. Saya atlet, ada Coldplay lagi. Ya. Booming. Ya. Gimana atlet nonton Coldplay? Ya. Saya anggota Ormas, Ya. Coldplay lagi main. Gimana nih? Ormas nonton Coldplay. Iya. Gimana tuh kira-kira? Nah gimana? Balik lagi ke saya. Orang saya balanya. Bola liar tadi itu. Kita umpan yuk. Gimana tuh? Gak tahu saya. Iya, jadi talent Kayak gitu kan? Iya, talent terus plus momen. Masuk akal. Oh jelas. Cocok. Oh, Bisa. saya kan yang punya kampus. Bapak kan baru dosen. Iya betul. Anda yang punya kampus ya. Betul kan? Enggak, saya menyimpulkan aja ini gitu. Ternyata talent ketemu momen. Apa yang kita punya, misalnya abang ya jagoan prank, let's say gitu ya. Memang prank dikolaborasikan dengan momen yang ada. Iya. Gitu. Nyopet di konser Coldplay misalnya Iya, gitu. iya, Prank iya, nyopet iya. di konser Coldplay. Ya nggak ada yang tahu gitu kan. Iya. Misalnya. Atau prank nipu tiket Coldplay gitu. Akhir Jerusalem bells beringing. Ya, Super Friends, stay tune terus di channel YouTube dan podcastnya Super Talks karena kita sudah mulai offset. Oke, terima kasih ya Bang Munzal, terima kasih Bang Arif. Terima kasih Ini banyak. obrolan singkat, obrolan yang mungkin nggak untuk sebagian orang nggak penting lah karena Iya, mungkin iya, gua iya. konten creator, tapi ya itu tadi. Ternyata memang dari konten-konten apapun genrenya, kalau kita konsisten, kita punya sesuatu yang bisa diangkat dari diri kita, itu jadi unique selling point kita. Iya, Dan betul. kita ngelihat apa yang lagi booming. Iya, Kita numpang di keboomingan itu. Iya, betul. Dan itu sah-sah aja, Sah-sah akhirnya aja. bisa jadi viral, siapa tahu bisa jadi rezeki Benar. Amin. buat kita gitu ya. Tapi jangan lupa juga, karena konteks kita hari ini adalah membahas tentang privasi orang. Gimana pun kontennya, yang penting jangan merugikan, Ya, izin, minta maaf, Benar. dan kalaupun ada kritik yang bisa ngebangun, kayak tadi Bang Munzal, Yep. ya dilakukan. Benar. Intinya kita harus bisa jaga privasi orang lain, karena selain ada konsekuensi hukum gitu ya, yang bisa terjadi kalau misalnya kenapa-napa dengan kita, Yep. ada juga nih hati-hati yang tersakiti. Oh betul. Dipendam. Plankton coba nyanyi lagi. Sampai Oke. Nantikan episode Super Talks berikutnya karena kita selalu punya bahasan dan topik yang pastinya seru cuma di sini di Super Talks. Gua Bimo Kusumo. Munzal Musafi. Saya Plankton. Bye bye Super Friend.